Kalau misalnya pra-peradilan saya lalu berlanjut atau kemudian persidangan akan dimulai, ya tentunya saya disitulah ruangan bagi saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya, hasil pengkajian saya terkait dengan ijazah Joko Widodo ini. Namun dalam ruang publik yang lain, ya di luar dari sidang, saya menyatakan bahwa saya hijrah. Kenapa masa sekarang ini begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah yang melingkupi, yang menjadi ancaman bagi umat manusia, terutama bagi bangsa dan negara Indonesia. Setelah berhijrah, saya kemudian berkhitoh ya untuk kembali kepada menjadi tugas saya menjadi intelektual publik, untuk bisa berbakti, untuk bisa mengabdikan ilmu saya, banyak ilmu saya yang lain yang bisa saya gunakan untuk melakukan pengkajian dan mencari penelusuran serta menghasilkan solusi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat semuanya sebangsa dan setanah air, pada tanggal 3 Agustus 2026, saya sudah menyampaikan melalui berbagai macam media sosial bahwa saya berhijrah ya, saya berhijrah dari persoalan polemik ijazah Joko Widodo ya, Presiden RI ke-7 yang diduga palsu gitu ya. Nah, saya berkomitmen betul ya untuk betul-betul melaksanakan apa yang saya sebut sebagai hijrah, dan saya kemudian akan mengawal berbagai macam isu-isu yang lain. Banyak sekali komentar-komentar yang bernada positif mendukung saya untuk berhijrah maupun yang juga bernada negatif, dan banyak juga yang mempertanyakan kenapa saya berhenti perjuangan saya di dalam menegakkan kebenaran terkait dengan isu ijazah Joko Widodo ini. Ya, pada kesempatan ini ya, pada video ini saya sampaikan bahwa sesungguhnya yang saya maksud sebagai hijrah itu bukan seperti itu. Tetapi Anda perlu ketahui ya bahwa saya di dalam polemik ijazah Joko Widodo ini memerankan diri saya sebagai intelektual publik, sebagai peneliti, sebagai ilmuwan. Dengan ilmu saya, ya ilmu kedokteran maupun ilmu neuroscience behavior, saya sudah melakukan berbagai penelitian yang bermula dari sejak pertama kali muncul ijazah ini, ya ijazah yang kemudian disebut sebagai ijazah Joko Widodo ini tanggal 22 Oktober tahun 2022. Sejak itu saya melakukan observasi, saya melakukan penelitian, saya mengumpulkan segala macam bukti-bukti sampai kemudian muncullah edisi yang kedua ya dari ijazah ini ya, yang diupload oleh orang bernama Dian Sandi Utama ya di tanggal 30 Maret 2025. Lalu kemunculan berikutnya yang ketiga adalah pada tanggal 22 Mei 2025 ya. Jadi ini adalah spesimen-spesimen yang saya koleksi, yang saya kumpulkan dan menjadi bahan kajian saya sejak tahun 2022. Saat ini sudah tahun 2026. Jadi dan beberapa hasil penelitian saya sudah saya bukukan, ada 2 buku ya terkait dengan penelitian ini, yaitu Jokowi's White Paper yang saya sudah luncurkan tanggal 28 Agustus 2025, dan kemudian buku yang kedua yang terkait dengan neuropolitika, neuroscience behavior, otak politik Jokowi atau OPJ, sudah saya luncurkan tanggal 26 Februari 2026. Nah, senarai dengan itu juga saya sudah menerbitkan beberapa jurnal internasional ya, jurnal ilmiah internasional yang saat ini sedang menunggu untuk dipublikasi, untuk dipublish di jurnalnya masing-masing. Artinya sebagai intelektual publik, sebagai ilmuwan, pekerjaan saya sudah selesai. Adapun bahwa saat ini saya sedang menghadapi berbagai sidang, dan kemudian saya juga menunaikan undang-undang ya, terutama KUHP baru tahun 2026 yang memberikan fasilitas ataupun ruangan bagi saya untuk melakukan uji pra-peradilan, dan itu pun juga sudah terjadwal ya, insya Allah tanggal 12 Agustus 2026 saya mulai trial ya, saya mulai sidang untuk sidang pra-peradilan. Nah, itu menjadi yang nantinya kemudian akan pastinya akan diikuti, atau kalau misalnya pra-peradilan saya lalu berlanjut atau kemudian persidangan akan dimulai, ya tentunya saya disitulah ruangan bagi saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya, hasil pengkajian saya terkait dengan ijazah Joko Widodo ini. Namun dalam ruang publik yang lain ya di luar dari sidang, saya menyatakan bahwa saya hijrah. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh 2 buku saya tersebut. Penelitian saya, pengkajian saya sudah ada seluruhnya secara lengkap di buku Jokowi's White Paper. Anda bisa memilikinya ya untuk pesan kepada admin kami, maupun pada buku yang kedua yaitu Otak Politik Jokowi, dan itu sudah cukup bagi saya. Kenapa teman-teman sahabat Dr. Tifa semuanya? Karena sebetulnya pada masa sekarang ini begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah yang melingkupi, yang menjadi ancaman bagi umat manusia, terutama bagi bangsa dan negara Indonesia. Banyak sekali. Bahkan
banyak sekali yang benar-benar itu menjadi ancaman yang sangat urgent untuk kita waspadai dan kita lakukan antisipasi. Tetapi karena begitu hingar-bingarnya, begitu berisiknya kasus ijazah ini membuat semua permasalahan itu menjadi seakan-akan tidak teragendakan dengan baik untuk dikaji dan kemudian dicari solusinya. Oleh karena itu maka saya sekarang menyatakan bahwa saya berhikmat ya. Setelah berhijrah saya kemudian berkhitah ya untuk kembali kepada menjadi tugas saya menjadi intelektual publik, untuk bisa berbakti, untuk bisa mengabdikan ilmu saya, banyak ilmu saya yang lain yang bisa saya gunakan untuk melakukan pengkajian dan mencari penelusuran serta menghasilkan solusi insya Allah. Salah satunya adalah terkait dengan isu yang sangat evergreen ya, isu yang selalu menjadi isu hangat di kalangan masyarakat, ibu-ibu, anak-anak ya, terkait dengan vaksin ini ya. Makanya saya sudah buat bukunya, buku kontroversi vaksin, dan ini adalah bakti saya yang berikutnya ya setelah isu ijazah. Artinya apa? Ya sidang demi sidang akan terus saya jalani dengan penuh ketelitian, dengan penuh ketekunan bersama 27 advokat saya, dan disitulah saya masih ada ruang untuk bicara tentang ijazah. Tetapi pada waktu yang lain ya, pada berbagai kesempatan yang lain yang insya Allah nanti begitu launching buku kontroversi vaksin ini kita jalankan, rencananya di tanggal 17 Agustus 2026, maka ya hikmat saya yang berikutnya adalah bagaimana saya menyebarluaskan ilmu terkait dengan vaksin ya, terkait dengan kontroversi vaksin. Jadi ini yang memang seharusnya dilakukan oleh para intelektual publik, yang dilakukan oleh para ilmuwan ya. Jadi kita tidak berhenti terfiksir oleh satu isu saja dan kemudian seakan-akan dunia kita menjadi hanya satu spektrum saja ya. Nah, saya tidak mau begitu. Jadi kita semua punya domain, kita semua punya kontribusi. Nah, saat ini juga yang mengawal ya, para ilmuwan, para akademisi yang mengawal tentang kasus ijazah Jokowi kan udah cukup banyak. Sudah mulai pada berani ya. Ada tim Bon Jovi, ada Pak Bonatua Silalahi, ada Pak Subhan Palal, ada Insinyur Komradin Esa, dan macam-macam. Banyak ya yang berkontribusi saat ini ya, menjadi pemegang tongkat estafet saya untuk menyuarakan ataupun menegakkan kebenaran terkait dengan ijazah. Jadi itu, jadi sahabat detektiva semuanya, Anda jangan salah paham seakan-akan saya ini mengambil langkah 1000, melarikan diri dari gelanggang, menjadi seorang pengecut. Bukan. Anda belum apa-apa, saya sudah mulai melakukan penelitian ini sejak tahun 2022. Artinya sudah 4 tahun saya berjuang menegakkan kebenaran dalam soal ijazah ini. Sudah ya waktunya bagi saya untuk mengerjakan banyak hal yang lain. Dan intinya adalah tetap kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan jangan lupa bahwa saat ini saya didakwa ya oleh Pak Joko Widodo, dan itulah perjuangan saya berikutnya. Ya, jadi sidang akan terus berjalan, pra peradilan kita mulai. Disitulah ya tempatnya di mana saya masih demi kepentingan hukum untuk menyampaikan tentang ijazah sebagai sebuah evidence ya, sebagai bentuk perjuangan saya untuk membela diri sendiri bersama tentu saja dengan advokat saya gitu ya. Jadi itulah ladang ataupun area ya di mana kita masih bisa menyampaikan hal ihwal tentang ijazah tersebut. Tapi sekali lagi di luar forum sidang, saya akan menjalankan fungsi saya untuk berhikmat pada banyak hal lain yang saat ini juga membutuhkan concern, membutuhkan perhatian, dan jauh lebih penting ya saat ini bagi masyarakat Indonesia seluruhnya. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai underline atas pernyataan pers saya yang sudah saya sampaikan tanggal 3 Agustus ya. Hijrah dari kasus ijazah karena Dr. Tifa sudah menunaikan tugasnya dengan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Lalu kemudian Dr. Tifa akan kembali berjuang untuk menegakkan kebenaran dalam sektor-sektor ataupun dalam dimensi-dimensi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya pra peradilan saya lalu berlanjut atau kemudian persidangan akan dimulai, ya tentunya saya disitulah ruangan bagi saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya, hasil pengkajian saya terkait dengan ijazah Joko Widodo ini. Namun dalam ruang publik yang lain ya di luar dari sidang, saya menyatakan bahwa saya hijrah. Kenapa saya sekarang ini begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah yang melingkupi, yang menjadi ancaman bagi umat manusia,
terutama bagi bangsa dan negara Indonesia. Setelah berhijrah, saya kemudian berkhitoh ya, untuk kembali kepada menjadi tugas saya menjadi intelektual publik, untuk bisa berbakti, untuk bisa mengabdikan ilmu saya, banyak ilmu saya yang lain, yang bisa saya gunakan untuk melakukan pengkajian dan mencari penelusuran serta menghasilkan solusi insya Allah.